wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Handika Warakusuma. Saya seorang P3K dari SMPN 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi P3K tentang terkait dengan tema pengenalan nilai dan etika pada instansi Kabupaten Cirebon. Pemaparan berisi rencana aksi perubahan yang saya buat untuk 5 tahun ke depan. Kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu mengenai pendahuluan. Ya, pada pendahuluan saya ambil 3 latar belakang yang terkait pada materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Nah, tentunya kita sebagai pegawai pemerintah dituntut untuk menjadi pegawai yang profesional, yang memiliki integritas yang baik, kemudian memiliki pelayanan publik yang memuaskan, serta juga memiliki karakter yang baik di mata masyarakat, seperti itu. Yang kedua, itu terkait dengan implementasi core atau dasar, nilai dasar ASN berakhlak atau yang disingkat dari berorientasi pelayanan. Maksudnya berarti kita diharuskan untuk menjadi pelayan publik yang dapat membuat masyarakat puas akan pelayanan kita sebagai ASN. Dan yang selanjutnya adalah akuntabel. Artinya kita sebagai ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh atasan, baik itu berupa pekerjaan ataupun jabatan. Kemudian ada kompeten, berarti kita dituntut harus terus belajar dan juga terus mengisi kompetensi kita agar menjadi lebih kompatibel. Selanjutnya ada harmonis, berarti kita harus menjaga keharmonisan antara ASN yang satu dengan yang lainnya, dengan masyarakat, dan juga kita diwajibkan untuk menghargai perbedaan. Selanjutnya ada loyal, di sini berarti sebagai ASN itu harus mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi yang berlandaskan pada kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada juga adaptif, berarti kita harus bisa berinovasi dan juga terus berkembang untuk menghadapi perubahan tantangan yang ada. Yang terakhir adalah kolaboratif, berarti kita diharuskan untuk bisa bekerja sama secara sinergis antara ASN yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, karena pekerjaan saya sebagai guru, di sini saya masukkan landasan latar belakangnya yaitu tentang guru, ya, di mana guru sebagai tenaga pendidik profesional tentunya memiliki tugas utama untuk mendidik siswa, kemudian mengajar, membimbingnya, mengarahkan ke hal yang lebih baik, melatih sesuai dengan kompetensi mereka, kemudian menilai secara objektif, dan yang terakhir adalah mengevaluasi siswa. Itu adalah latar belakang yang saya ambil. Selanjutnya adalah mengenai maksud dan tujuan diadakannya orientasi ini. Yang pertama maksudnya adalah untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, serta kedudukan dan peran P3K yang mendukung terwujudnya smart governance, di mana merupakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga menunjang perkembangan daerahnya lebih efisien dengan perkembangan bisnisnya yang lebih baik. Kemudian tujuannya untuk mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak terhadap instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Dan untuk waktu dan tempatnya, kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 13 November sampai 30 November 2023 dengan menggunakan metode blended learning, yaitu jadi secara sinkronus, artinya daring melalui aplikasi Google Meet, dan juga secara asinkronus, berarti kita hanya diberikan tugas yang disematkan ke dalam Google Classroom. Kemudian untuk tempat pelaksanaannya itu di unit kerja masing-masing, dan saya berada di unit kerja SMPN 1 Kalimantan. Selanjutnya adalah mengenai visi dan misi. Di sini yang akan saya paparkan ada dua, yaitu dari pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon dan juga dari Dinas Kabupaten Cirebon. Untuk dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sendiri, visi dan misinya itu hampir sama, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan juga aman. Sementara untuk Dinas Kabupaten Cirebon, untuk visinya di sini adalah yang terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Sedangkan misinya ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Nah, selanjutnya ini adalah rencana aksi yang saya lakukan untuk 5 tahun ke depan. Ini saya bagi-bagi berdasarkan identifikasi isu. Jadi saya memilih rencana aksi itu sesuai dengan isu yang ada di sekitar sekolah. Yang pertama, karena saya guru mata pelajaran IPA, jadi saya kaitkan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sampah, karena terkait dengan keadaan lingkungan yang berada di sekolah yang masih banyak sampah, kemudian pengolahannya yang masih belum terlihat baik, dan juga yang terakhir adalah SDGs yang merupakan Sustainable Development Goals, jadi merupakan tindakan berkelanjutan terkait dengan tujuan secara internasional untuk menjadi negara yang yang bisa merubah gaya hidupnya dengan menjaga keasrian bumi, kemudian mengurangi sampah, plastik, dan sebagainya. Nah, isu yang diangkatnya itu adalah dari mata pelajaran saya sendiri, yaitu adalah IPA, di mana nanti pada bab yang dipelajari di sekolah itu akan dikaitkan antara kontekstual dan juga dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian di sini isu yang diangkatnya adalah pola pikir. Bagaimana caranya dia berpikir untuk lebih menjaga lingkungan hidupnya di sekitar, sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman dan aman. Yang ketiga, dilihat dari gaya hidupnya, sehingga dari pola pikir yang terbentuk tentunya gaya hidupnya pun akan berubah, sehingga gaya hidupnya bisa mendukung kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Gagasan yang diangkatnya adalah tercapainya kebiasaan hidup yang mencintai lingkungan sesuai dengan goals yang udah dibentuk secara internasional. Nah, sebenarnya untuk SDGs sendiri bukan hal yang asing lagi bagi kita, karena SDGs sendiri sudah banyak digunakan dalam pendidikan terkait dengan kehidupan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Nah, di sini saya buat sesuai dengan waktu yang akan saya lakukan. Yang pertama pada tahun 2023 itu mengenai pengenalan lingkungan sehat dan bersih dan nyaman. Yang kemudian pada tahun berikutnya saya mencoba untuk mencapai kebiasaan hidup yang mencintai lingkungan. Jadi membuat siswa atau peserta didik menjadi terbiasa untuk mencintai lingkungannya, menjaga lingkungannya. Kemudian berarti di sini dia sudah
mengetahui bagaimana caranya mengolah sampah yang baik, seperti itu. Kemudian pada tahun 2025 sehingga saya bisa mengendalikan perubahan gaya hidup. Jadi, mungkin untuk, yang biasanya suka belanja menggunakan banyak plastik, di sini akan menjadi berkurang, kemudian yang biasanya membuang-buang makanan, sehingga menjadi lebih, efisien dalam penggunaannya. Kemudian target, besarnya adalah pada tahun 2006 yaitu menjadi sekolah adiawiyata yang memenuhi 4 aspek penilaian terhadap lingkungan. Nah, secara spesifik, saya buat matriks rencana perubahannya. Yang pertama, itu adalah pengenalan kegiatan pentingnya menjaga lingkungan sekolah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim CSR atau Corporate Social Responsibility yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, kebetulan perusahaannya ini adalah Indosemen. Jadi kami sekolah diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa mensosialisasikan bagaimana caranya. Di sini yang saya ambil adalah pengolahan sampah. Jadi, anak bisa memilah mana yang sampah yang plastik, mana juga sampah rumah tangga, dan juga mana yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar, gitu. Nah, selanjutnya ada sebelum, melakukan hal yang lebih, lanjut lagi terkait dengan lingkungan, sebaiknya di sekolah itu terdapat tim penggerak kegiatan lingkungan yang tentunya dibentuk oleh kepala sekolah. Nah, tujuannya itulah supaya memudahkan koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan juga komite serta masyarakat terkait dengan program yang akan dilakukan di sekolah, yaitu pembenahan lingkungan sekolah. Nah, ini targetnya itu selama 3 bulan, sehingga indikator pencapaiannya adalah terbentuknya tim khusus yang mengkoordinasi seluruh program terkait lingkungan. Yang ketiga, tentunya kita akan meneliti kembali kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung sekolah yang ramah lingkungan dengan target selama 6 bulan. Kemudian yang keempat merupakan pendataan kebermanfaatan lingkungan sekolah bagi lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat pun tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita akan mendapatkan data kontribusi lingkungan sekolah dan itu targetnya selama 3 bulan. Yang dilihat kembali adalah, nah di sini kebetulan memang isu terhangat yang ada di daerah Palimanan itu adalah sungainya yang berwarna abu-abu. Seperti itu. Jadi nanti saya akan kaitkan dengan yang nomor 9 yaitu pengenalan terhadap lingkungan sekitar terkait materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi apakah nanti akan berpengaruh ke tanah yang ada di pertanian sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman seperti gambar di nomor 2 ini, yaitu tanaman tanah yang menjadi warna abu-abu karena sungainya, aliran air irigasinya itu berwarna abu-abu sehingga mencemari tanah yang ada di sawah, seperti itu. Nah, itu target saya selama 2 bulan. Selanjutnya ada pengenalan terhadap bioteknologi yang ramah lingkungan. Ini bisa dilakukan secara outing class atau kita bisa survei langsung ke perusahaan terdekat terkait dengan bagaimana caranya pengolahan sampah. Jadi secara real anak-anak akan belajar mengetahui bagaimana caranya pengolahan sampah yang baik dan juga apa saja yang harus disediakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini yang merupakan tujuannya adalah siswa bisa belajar secara discovery learning, yaitu berupa penemuan. Karena melalui discovery learning, siswa itu akan lebih lama ingat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka cari, seperti itu. Nah, indikator pencapaiannya itu adalah terbentuknya perubahan tingkah laku yang positif sesuai dengan apa yang dipelajarinya, sehingga siswa juga bisa berpikir secara kritis lagi dan juga bisa secara kreatif memadupadankan apa informasi apa yang dilihatnya dan juga apa yang sudah dipelajarinya di sekolah. Nah, ini targetnya selama 3 bulan.
Kemudian yang ke-11 itu adalah sosialisasi kepada siswa mengenai pemanfaat produk daur ulang. Ini saya rencanakan bisa bekerja sama dengan masyarakat secara umum yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu produk daur ulang sampah sehingga bernilai lebih ekonomis seperti itu. Dan di sini pencapaian indikatornya adalah terbentuknya kreativitas yang memunculkan ide-ide kreatif siswa dalam mengolah sampah, baik itu bisa juga dalam pembuatan tong sampah yang unik, kemudian bisa juga berupa kerajinan tangan dari plastik-plastik yang tidak terpakai, dan masih banyak lainnya. Ini targetnya selama 2 bulan. Yang terakhir sebelum saya akhiri di sini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dengan adanya masa orientasi P3K ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan dalam satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon berlandaskan nilai dasar ASN berakhlak untuk menjadi pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon yang smart governance yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk sarannya yang pertama diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, yang kedua dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika khususnya di lingkungan pendidik atau guru P3K berada. Yang ketiga mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan tempat tugas. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil laporan orientasi P3K kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah setuju sekali dengan aksi nyata para guru P3K yang telah dilaksanakan. Semoga aksi nyata itu berjalan dengan lancar dan banyak manfaatnya bagi para warga SMP Negeri 1 Palimanan. Yaitu di sini juga semoga aksi nyata itu dapat bermanfaat bagi para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, serta staf TU dan karyawannya, serta stakeholder lainnya. Mungkin demikian pemaparan aksi nyata dari para guru P3K. Semoga sukses, lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lihanawati, MPD, selaku Wakasek Kurikulum SMPN 1 Palimanan, telah menyaksikan pemaparan rencana aksi yang telah dibuat oleh P3K SMP Negeri 1 Palimanan. Pemaparan yang disampaikan sangat bervariasi dan kreatif, dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang ada di sekolah. Saya mendukung secara penuh terlaksananya rencana aksi perubahan yang telah dibuat oleh rekan-rekan guru ASN P3K SMP Negeri 1 Palimanan.